Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Pratama ingin menganalisis komunikasi verbal. Yang pertama saya ambil adalah krisis asap Karhutlah 2015-19, yang dimana penyakaan empiris ini kasusnya adalah pejabat tinggi secara lisan membantah adanya asap yang menyeberang ke negara tetangga, bertentangan dengan citra satelit independen atau ACMC. Yang di sini mekanika alur informasinya yang saya analisis adalah komunikasi verbal digunakan untuk konsumsi populis domestik yang mengabaikan fakta bahwa alur informasi modern bersifat instan. Kerugiannya adalah menghancurkan kredibilitas diplomatik Indonesia di ASEAN dan memperlihatkan disonansi antara pusat dan realitas lapangan. Yang kedua, berkaitan dengan fase awal COVID-19 dan Omnibus Law pada tahun 2020, yang dimana distorsi dan gaslighting ini adalah kasus COVID-19 ini pejabat pusat menggunakan narasi verbal irasional, doa sembuh sendiri, untuk menolak peringatan dini saintifik dan WHO, memutus rantai informasi vertikal dan horizontal. Sedangkan kasus Omnibus Law, pemerintah menahan draft fisik atau digital yang menciptakan vakum informasi objektif, lalu membanjiri media dengan klaim lisan yang melabeli kritik publik sebagai hoax. Mekanika alur informasi ini bisa difungsikan murni sebagai senjata taktis damage control dan gaslighting untuk menyembunyikan inkompetensi COVID-19 dan memuluskan agenda tanpa interupsi teknis Omnibus Law. Selanjutnya, yang ketiga yang saya analisis adalah tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada tahun 2021, yang dimana ini adalah kekakuan hierarki informasi militer, yang dimana saya analisis adalah kasusnya pada jam-jam kritis pertama terjadi kelambatan dan eufemisme verbal dari pihak otoritas mengenai status kapal, yang dimana itu artinya kita biasa menggunakan istilah-istilah itu hilang kontak secara berlarut-larut sebelum berani mengonfirmasi status subsum atau tenggelam. Lalu mekanika alur informasinya ini saya memfilter informasi hierarkis dan budaya asal Bapak senang memicu. Nah, ini keengganan verbal untuk menyampaikan kabar bahwasanya kabar buruk secepatnya itu bisa menjadi kerugian strategis, yang dimana hilangnya golden time atau waktu krusial yang membingungkan alur informasi untuk koordinasi bantuan penyelamatan. Dan juga itu berasal dari militer internasional seperti Singapura dan Australia. Lalu selanjutnya yang keempat ada tragedi Kanjuruhan 2022. Ini adalah terjadi pada Arema dan Persebaya yang saya saksikan sendiri di TV, tapi saya analisis lagi kembali dalam informasi-informasi yang terkait. Yang pertama itu yang saya analisis adalah monopoli narasi versus demokratis informasi kasus. Tepat setelah tragedi, aparat kepolisian secara verbal di media menyalahkan kerusuhan supporter dan membantah penembakan gas air mata ke arah tribun yang terkunci. Padahal, mekanika alur informasi tidak seperti itu. Institusi negara mencoba menggunakan otoritas lisan mereka untuk memonopoli narasi awal atau naratif kontrol sebagai taktik ini karena menggagalkan total untuk demokrasi informasi dari ribuan video dari ponsel penonton. Ini membuktikan sebaliknya bahwasanya kerugian strategis mereka adalah keruntuhan mutlak, yang dimana kepercayaan publik itu terhadap institusi penegak hukum dan memicu masuknya tekanan investigasi eksternal yang berasal dari luar berskala global FIFA. Maka dari itu polisi terlihat sangat salah di mata para publik. Selanjutnya yang terakhir yang saya analisis adalah peretasan Pusat Data Nasional atau PDN pada tahun 2024. Kebohongan publik berkedok gangguan teknis. Kasusnya ini ketika sistem keimigrasian dan data nasional lumpuh, para pejabat Kementerian Kominfo awalnya secara verbal mengklaim hanya ada gangguan teknis sistem, yang dimana itu adalah kelistrikan atau perawatan, sebelum akhirnya terdesak dan mengakui adanya serangan ransomware beberapa hari kemudian. Nah, mekanika alur informasi yang saya gali, pejabat publik melakukan kebohongan verbal secara reaktif untuk menutupi kebobrokan arsitektur pertahanan siber negara. Nah, kerugiannya itu, informasi palsu ini dapat menyesatkan puluhan kementerian lain
yang bergantung pada PDN ataupun menunda eskalasi. Dan penanganan krisis siber ini juga menghancurkan nilai tawar investasi digital negara di mata internasional. Sungguh amat disayangkan. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas komunikasi nonverbal, yang dimana yang saya analisis pertama ini ada diplomasi Xavier Retno Marsudi di BBB, yang dimana konteks yang saya dapat ini adalah Retno Marsudi secara konsisten mengenakan syal Xavier Palestina dalam berbagai sidang PBB dan forum internasional, terutama saat membahas konflik Gaza. Nah, komunikasi nonverbalnya ini adalah penggunaan pakaian simbol fisik yang mendapat bahwasanya negara Indonesia berjalan secara simultan kedua arah, baik keluar international flow menuju negara-negara barat dan timur tengah, dan ke dalam domestic flow menuju basis massa muslim di Indonesia. Poin yang saya ambil ini adalah arus informasi membypass pidato resmi. Sebelum Retno membuka mulut, Xavier tersebut sudah mengirimkan data absolut bahwasanya posisi Indonesia tidak bisa dinegosiasikan. Ini efisien karena visual Xavier ditangkap kamera jurnalis global dan langsung didistribusikan ke media sosial dan mengamankan dukungan domestik sekaligus menekankan lawan diplomasi tanpa harus menambah durasi pidato. Lalu yang kedua yang saya analisis dari nonverbal ini adalah kemeja putih atau reshuffle kabinet Jokowi, yang dimana simbolik dan artifactual signaling. Konteksnya ini adalah pemanggilan calon menteri ke Istana Negara selalu diwajibkan memakai kemeja putih lengan panjang yang digulung. Nah, dampaknya ini postur siap kerja, yang dimana yang saya analisis information flow-nya adalah lensa media massa ke publik dan partai politik. Nah, ini adalah kontrol penuh atas arus informasi media. Saat seseorang elit politik terlihat berjalan masuk istana memakai kemeja putih, publik langsung tahu dia masuk kabinet tanpa istana perlu merilis dokumen resmi kemeja putih. Itu menjadi transmitter informasi bahwa sang elit telah tunduk pada branding presiden, seperti bekerja keras dan merakyat. Istana menggunakan media sebagai kurir gratis untuk menyebarkan pesan kekuasaan, agar semua publik tahu bahwasanya itu adalah kabinet dari pemerintahan Jokowi pada saat itu. Lanjut, yang ketiga, ada gestur buang muka Megawati di arena politik. Ini konteksnya nih, Megawati beberapa kali tertangkap kamera menolak bersalaman, membuang muka, atau menjaga jarak fisik yang ekstrim dengan figur politik. Tentu ini memicu para publik. Mengapa Megawati seperti ini? Misal nih Surya Paloh di masa lalu atau manuver terhadap elit lain. Nah, komunikasi nonverbalnya ini yang sudah saya analisis pemimpin partai utama itu dia. Sedangkan poin yang saya ambil itu dalam budaya politik Jawa yang high context, Megawati jarang menyerang secara frontal di depan publik. Gestur menggunakan salaman adalah transmisi data berkapasitas tinggi kepada seluruh kader PDIP di bawahnya. Orang ini adalah musuh faksi kita. Arus informasinya sangat cepat karena media langsung membedah gestur tersebut dalam hitungan menit. Dan kader di akar rumput otomatis menyesuaikan sikap politik mereka tanpa perlu instruksi tertulis dari DPP. Selanjutnya yang keempat yang saya ambil ada joget gemoy Prabowo Subianto yang terbaru pada saat Capres. Konteksnya ini transformasi citra Prabowo pada Pilpres 2024 dari mantan jenderal yang kaku dan temperamental yang sudah dijelaskan oleh Ibu Vivi selaku dosen pengampu menjadi figur kakek yang suka berjoget di panggung komunikasi nonverbal. Ini kan memicu bahwasanya algoritma TikTok Reels dan Gen Z ini bisa menilai bahwasanya poinnya membuat tim kampanye menyadari bahwa audiens target mengalami fatigue atau kelelahan terhadap debat kebijakan yang verbal dan kognitif ataupun yang kaku. Nah, ia merubah menjadi sebuah jogetan yang mengges dari medium informasi dari rasional ke afektif. Gerakan tubuh itu memancarkan pesan saya tidak berbahaya dan saya tidak mudah didekati. Itu yang diucapkan. Yang mengalir lebih cepat dan viral di platform visual dibandingkan manifesto politik 100 halaman. Nah, yang terakhir adalah The Smiling General atau senyum ambigu Soeharto. Di sini konteksnya ini Soeharto terkenal dengan senyum simpulnya yang konstan, baik saat sedang senang
marah, ataupun bahkan saat menyingkirkan lawan politiknya. Ia juga menjabat yang paling lama saat menjadi presiden. Sedangkan analisis information flow-nya yang saya ambil adalah, ya ini adalah diktator saat masih menjabat. Dan poinnya ini adalah arus informasi di sini sengaja dibuat macet dan asimetris. Senyum Soeharto adalah noise atau gangguan yang disengaja dalam saluran komunikasi karena senyumnya tidak berkorelasi dengan emosi aslinya. Bawahan tidak pernah tahu posisi mereka, apakah mereka sedang dipuji atau bersiap dipecat. Ketidakpastian ini dalam mengkoding informasi dapat memaksa para elit Orde Baru untuk selalu berada dalam posisi waspada dan patuh mutlak. Ini menimbulkan manipulasi information flow melalui ambiguitas nonverbal dan instrumen teror psikologis. Mungkin itu saja dari saya yang saya jelaskan dengan komunikasi verbal dan nonverbal selama ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Berpikir, bergerak, berdakwah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.